Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maheza Zulfian Wijaya dengan NIM 2021020019 ingin menuntaskan tugas praktikum ilmu bahan pangan mengenai kerusakan yang terjadi pada bahan makanan. Sebelum lanjut ke praktikum, saya akan menjelaskan sedikit apa itu kerusakan pangan. Kerusakan pangan adalah perubahan sifat-sifat fisik, kimiawi, atau sensorik, atau organoleptik yang ditolak oleh konsumen bahan pangan, baik yang masih segar maupun yang sudah diolah. Selanjutnya, kita langsung mulai praktikum dengan bahan-bahan berikut. Bahan pertama yaitu ada sawi hijau. Sawi hijau yang saya beli tidak memiliki kerusakan. Kemungkinan terjadinya kerusakan pada sawi hijau yaitu karena adanya serangan mikroorganisme yaitu jamur dan bakteri. Serangan mikroorganisme dapat merusak jaringan dalam sayuran, sehingga sayuran berubah menjadi lembek, hancur, dan berlendir. Selain itu juga, daunnya berubah warna dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Yang kedua ada kembang kol. Kembang kol yang saya beli juga tidak ada kerusakan, hanya saja di beberapa bagian terdapat coklat-coklat, tetapi tidak berbahaya karena masih bisa dikonsumsi dengan cara menghilangkan bagian yang berwarna coklat. Kemungkinan terjadinya kerusakan pada kembang kol ini ketika kembang kol diselimuti oleh titik yang menghitam, terus juga berlendir dan berbau tidak sedap. Yang ketiga ada jagung. Jagung yang saya beli juga tidak mengalami kerusakan. Kemungkinan terjadi kerusakannya pada jagung ini karena adanya kamir, kapang, dan binatang pengerat. Selain itu juga bisa dikarenakan karena komposisi jagung tersebut meliputi pati, protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat pangan yang dapat membuat suatu organisme tumbuh di dalam jagung sehingga menyebabkan jagung cepat busuk. Selanjutnya ada toge. Toge yang saya beli juga tidak ada kerusakan. Kemungkinan kerusakan pada toge ini disebabkan oleh pengaruh suhu, kelembapan, dan oksigen yang dapat mempercepat perubahan warna kecoklatan pada toge. Selanjutnya ada tahu. Tahu yang saya beli juga tidak ada kerusakan dan kemungkinan adanya kerusakan pada tahu ini disebabkan oleh adanya mikroba atau penyebab kebusukan yaitu bakteri Escherichia coli dan Salmonella yang menimbulkan bau busuk, rasa asam, dan berlendir pada tahu. Kemudian ada roti. Roti yang saya beli juga tidak ada kerusakan dan kemungkinan terjadinya kerusakan pada roti ini secara kimia dan fisiknya itu terjadi secara perlahan sehingga menyebabkan bagian dalam roti ini mengeras atau biasanya disebut dengan stalling. Selanjutnya ada mie basah. Mie basah yang saya beli tidak mengalami kerusakan, tetapi kemungkinan terjadinya kerusakan pada mie basah yaitu tumbuhnya kapang, berbau asam, berbau tengik, berlendir, dan perubahan warna pada mie basah. Selanjutnya ada kacang tanah. Kacang tanah yang saya beli juga tidak ada kerusakan, tetapi kemungkinan adanya kerusakan pada kacang tanah adalah timbulnya kapang. Selanjutnya ada tauco. Tauco yang saya beli juga tidak ada kerusakan, tetapi kemungkinan terjadinya kerusakan pada tauco itu biasanya menyebabkan perubahan fisik, perubahan segi aroma, dan perubahan segi rasa. Selanjutnya ada susu. Susu yang saya beli juga tidak ada kerusakan. Kemungkinan terjadinya kerusakan pada susu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pertumbuhan mikroba seperti bakteri, kapang, dan ragi. Beberapa mikroba dapat membentuk lendir, gas, busa, warna
yang menyimpang, asam, racun, dan lain-lain. Selanjutnya ada ikan. Ikan yang saya beli juga tidak ada kerusakan, tetapi kemungkinan terjadinya kerusakan pada ikan yaitu perubahan warna pada insang yang menjadi kecoklatan, berbau asam dan busuk, daging yang kemerahan, dan jika kita pegang daging tersebut akan meninggalkan bekas.